Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan membahas untuk mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi di match pertama ya, UCL atau Champions League yang berlangsung kemarin atau sampai pada dini hari tadi, di mana juara bertahan The Citizens Manchester City mampu keluar dari tekanan ketertinggalan mereka di saat kecolongan di akhir babak pertama lewat gol Usman Bukhari, pemain Red Star Belgrade ini, saat bertarung di Stadion Etihad. Dan di babak kedua ada 3 gol yang bersarang di gawang Red Star, 2 diantaranya atau brace dibuat pemain asal Argentina Julian Alvarez. Dan 1 gol lagi, gol yang sangat indah, tembakan dengan mendatar yang dibuat oleh gelandang bertahan dari City, Rodri, untuk membuat 3 poin pertama diraih oleh sang juara bertahan di UCL di bawah pimpinan Pep Guardiola. Memang kalau mau lihat dari statistik, dari semua aspek ya City layak memenangkan pertandingan dengan Pep memainkan bahkan Erling Haaland di depan dibantu oleh Foden, di tengah Bernardo Silva, Julian Alvarez di belakang dengan 4-2-3-1, sementara di tengah dipimpin oleh Rodri ya, yang bermain bersama dengan Luis ya, tampil sebagai pertama. Di belakang ya kita tahu bersama ada Sergio Gomez yang ditaruh oleh Pep, Ruben Dias, Nathan Ake, dan Kyle Walker yang bertindak sebagai kapten ke-11 dengan Ederson Moraes sebagai penjaga gawang. Kita lihat di sini pertarungan di grup G antara City dan Red Star itu 37 tembakan. 37 tembakan dari anak-anak City, 16 diantaranya on target. Hanya 3 gol yang mereka dapatkan. Sementara lawan, tamu, hanya melepaskan 3 tembakan sepanjang laga dengan 2 diantaranya on target dan 1 membuat gol. Itu dari gol serangan balik mereka ketika ada lepas dari jebakan offside dari Nathan Ake dan Ruben Dias di sana, dan akhirnya dicuri oleh Usman Bukhari ya. Dan kita bisa melihat sampai 76% penguasaan bola dari City ini memang sangat tinggi dengan 24% Red Star, dan memang Red Star dipaksa untuk terus bertahan dan hanya melancarkan counter attack. Namun kalau melihat dari 16 tembakan tepat sasaran on target City ini, hanya 3 menghasilkan gol. Ini juga karena dibantu penampilan luar biasa fantastis dari penjaga gawang ya, Omri Glazer, penjaga gawang Red Star ini. Kalau tidak ada dia, itu saya bilang tadi, bisa 16 gol bersarang. Nah, di tengah kegemilangan dia membuat ada 1 kesalahan sebenarnya di gol kedua Alvarez dari sebuah tendangan bebas yang mestinya ini dia bisa mungkin menyelamatkan, memotong bola di udara, tapi dia berusaha untuk bisa meninju dan bola bahkan melesat masuk ke gawang sendiri. Jadi itulah artinya kesalahan dia yang dia buat sepanjang pertandingan, hanya 1 kesalahan yang menghasilkan gol. Tapi selebihnya dia tampil bagus. Ya, Erling Haaland ada 3 kali dia mentahkan tembakan juga termasuk dari Rodri, Alvarez, ada kita bisa melihat Kyle Walker di sana, Bernardo Silva, semua diarahkan ke gawang Glazer dan dia bermain dengan sangat baik. Nah, sebenarnya juga ada gol memang yang dianulir ketika gol dari Kyle Walker, tapi dalam posisi offside sehingga dianulir setelah Alvarez bisa menyamakan kedudukan ya di menit ke-47. Tetapi saya pikir kemenangan bagi City tinggal menunggu soal waktu. Dan mereka sementara ada di atas di G. Saya pikir bersama dengan Leipzig, karena Leipzig ini juga menang di kandang lawan melawan wakil dari Swiss Young Boys. Mereka juga menang dengan 3-1 ya, luar biasa, sehingga mereka bahkan sekarang memimpin pertandingan karena mereka bermain away, baru diikuti oleh City di grup G. Jadi saya pikir kalau bisa untuk siapa yang lolos ya City sama Leipzig ya yang bisa lolos ke fase nantinya berikutnya ya untuk penyelesaian akhir di grup G. Milan bermain di kandang, 25 tembakan 9 on target menjadi sia-sia bagi pasukan Pioli. Ya, 53% penguasaan bola. Mereka gagal mendapatkan 3 poin saat menjadi tuan rumah di San Siro. Kembalinya mantan pemain mereka, Sandro Tonali, ya bermain sekarang sudah untuk Newcastle United. Ya,
ini mendapatkan mungkin ada aplaus, ada juga sorakan bagi seorang Tonali sehingga dia ditarik di babak kedua. Dan pertahanan dari Newcastle ya, walaupun hanya melakukan 6 tembakan, 1 on target dengan penguasaan 47%. Tapi saya perlu mengacungkan jempol terhadap Sven Botman di belakang, Fabian Sarr, Daniel Burn, dan Kieran Trippier di samping Nick Pope yang bermain disiplin untuk menghalau setiap serangan yang dibangun oleh Rafael Leo, Olivier Giroud, Chukwueze di depan dibantu oleh Krunic, di sana ada Loftus-Cheek juga bermain. Ya, pemain keturunan Indonesia Tijani Reinders kali ini duduk di bangku cadangan dan datang sebagai super sub di babak kedua, tapi tidak ada gol sama sekali yang diinginkan oleh anak-anak Milan. Ya sayang sekali ya, dengan penguasaan bola yang baik, bahkan melepaskan 25 tembakan, tapi 9 on target mereka percuma saja. Selalu gagal, dan penampilan dari Nick Pope juga patut untuk diberikan apresiasi. Nah, pesta gol juga dilakukan oleh Barca dalam pertandingan. Barca menang 5-0 atas wakil Belgia Royal Antwerp. Dan brace dari Joao Felix, ya pemain pinjaman ini, membuat mereka memang mendominasi pertandingan ya. Ada Lewandowski membuat 1 gol, ada gol bunuh diri juga dari Bataille, dan Gavi bisa melengkapi kemenangan dari Barca di kandang mereka dengan 22 tembakan dan 9 on target. Ini menegaskan mereka sangat tinggi, bahkan penguasaan bola mereka sampai 70%. Sementara Antwerp hanya mendapatkan 1 on target dari 3 percobaan upaya mereka menembak ke gawang Barcelona. Ya, 30% memang mereka jauh di bawah dalam kendali permainan dari anak-anak Barcelona, dan Barcelona memimpin di grup H. Grup H ini juga ramai, yang akan menjadi milik selain bagi Barcelona juga FC Porto. Karena Porto juga bermain tandang, mereka bisa menghancurkan Shakhtar Donetsk dengan 1-3 saat tandang, sehingga ini yang membuat Porto juga memimpin bersama dengan Barca. Dan kalau dari grup H ini saya yakin Barca dan Porto yang akan bisa keluar. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa di grup E itu ada Feyenoord menang 2-0 dari Celtic. Kemudian di grup F ya, selain Milan dan Newcastle bermain 0-0 ya, kemudian masih ada juga PSG yang di kandang sendiri bisa memanfaatkan 2 gol penalti dari Mbappe dan 1 gol dari Achraf Hakimi yang membuat mereka mampu mengatasi Borussia Dortmund. Dan 2 wakil Jerman yang bermain, 1 menang, Leipzig menang ya lawan Young Boys, dan tetapi Dortmund tumbang. Nah, kita akan tunggu juga salah 1 wakil Jerman yang akan bermain nanti dalam sebuah big match. Bayern Munchen di Allianz Arena akan menjamu Setan Merah Manchester United. Pertarungan yang seru, dan kita akan melihat apakah Manchester United yang sedang terpuruk di IPL ini akan bangkit bersama dengan pelatih mereka Erik ten Hag. Tapi ingat, ini bermain di Allianz Arena, dan kalau di Liga Champions biasanya Munchen ini luar biasa kalau mereka bermain di depan publik mereka. Nah, kalau bisa hancur lagi bagi MU, saya pikir bahaya buat MU. Ya, ada alarm besar, makanya MU harus bisa mengembalikan performa mereka. Mereka harus bisa mendapatkan hasil positif ketika mereka tandang ke Munchen. Kalau mereka bisa menangkan, ini luar biasa. Karena Munchen jarang bermain untuk kalah kalau di kandang untuk bicara di UCL. Makanya ini menjadi tantangan bagi Bruno Fernandes dan kawan-kawan untuk bertarung dengan Joshua Kimmich dan kawan-kawan yang sangat kuat, sangat perkasa kalau bermain di Allianz Arena. Tapi ada satu hasil pertandingan semalam yang luar biasa yang perlu kita untuk lihat, bagaimana Lazio ya ketika mereka hampir kalah, ya sudah di depan mata. Ini kekalahannya mereka dapatkan ketika menjamu ATM, Atletico Madrid. Kemudian mereka bisa keluar dari tekanan itu dan mereka bisa menyamakan kedudukan 1-1. Nah, hebatnya gol balasan dari Lazio dibuat oleh Ivan Provedel, penjaga gawang mereka yang mengambil inisiatif naik di menit terakhir. Karena ini kan terjadi di plus 90 plus 5. Ketika Pablo Barrios membuat gol di menit 29 untuk ATM, dan ada Kamada yang coba untuk menahan tapi bola berbelok masuk ke gawang Lazio, dan sampai di menit 90 waktu normal selesai, tim asuhan Diego Simeone ini saya pikir sudah percaya diri bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan di Stadion Olimpico. Tapi apa yang terjadi di menit terakhir masa injury time? Ada sebuah kejadian dari set piece, bola jatuh di kaki Luis Alberto,
Luis Alberto melihat pergerakan dari Provedel yang lari dari belakang gawang, ya dari depan gawang dia ke depan terus dia lari. Nah, akhirnya bisa memanfaatkan umpan dari Luis Alberto dan menanduk dengan brilian, ya. Dan 1-1 sehingga ini memupuskan harapan bagi ATM untuk bisa mendapatkan 3 poin dan selamatlah Lazio dari ancaman kekalahan dengan 1-1 ini. Jadi pasukan Mauricio Sarri ya ini tampilnya ini heroik di menit-menit akhir. Ini sangat dramatis kalau bisa kejadian. Nah, kita coba saya melihat ini. Itu dia. Itu dia. Ya, bagaimana gol di penghujung laga dan dia disambut oleh teman-teman ya Ivan Provedel ini, oleh rekan-rekannya yang ada di Lazio karena sebagai seorang pahlawan ya menghindari Lazio dari kekalahan. Jadi itulah momen-momen yang terjadi sepanjang berlangsung di match pertama di UCL dan masih akan berlangsung nanti juga hari ini sampai pada dini hari di pertandingan dari grup A, B, C, D. Kalau kemarin kan bermain dari grup E, F, G ya. Ya, jadi kita akan tunggu ya hasil-hasil nantinya pada besok dengan saya Bung Ropan. Ciao.